Berikut versi full narration voice-over tanpa headings, tidak dipotong, dan tidak dikompres. Pernahkah Bapak dan Ibu membayangkan, satu pesan singkat di ponsel bisa mengubah suasana hati seharian? Pagi masih tenang, kopi atau teh baru saja diseduh, rumah masih sepi, lalu tiba-tiba ada kabar masuk di grup pensiunan. Benarkah rapel gaji pensiunan cair Juni 2026? Taspen akhirnya klarifikasi. Sekilas, itu hanya satu kalimat. Tetapi bagi pensiunan yang setiap bulan harus mengatur uang dengan hati-hati, kalimat itu bisa membuat dada berdebar. Ada harapan yang muncul pelan-pelan. Mungkin benar ada tambahan. Mungkin bulan ini bisa sedikit lega. Mungkin obat yang tertunda bisa dibeli. Mungkin cucu bisa dibantu. Tetapi bersamaan dengan harapan itu, muncul juga rasa khawatir. Jangan-jangan ini hanya kabar viral. Jangan-jangan yang dimaksud bukan rapel. Jangan-jangan ini hanya informasi yang dicampur-campur, sampai membuat orang tua salah paham. Maka hari ini kita perlu membahasnya dengan tenang. Karena isu pensiun bukan sekedar soal uang. Ini soal martabat, rasa aman, dan hak Bapak Ibu untuk mendapatkan informasi yang jujur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam hormat, dan semoga Bapak, Ibu, para pensiunan ASN, PNS, TNI, Polri, penerima pensiun janda atau duda, serta seluruh keluarga yang sedang menyimak video ini, selalu diberikan kesehatan, rezeki yang cukup, hati yang tenang, dan perlindungan dari kabar yang menyesatkan. Terima kasih sudah hadir di kanal ini. Di sini kita tidak akan membuat janji yang belum ada dasarnya. Kita juga tidak akan menutup harapan Bapak dan Ibu. Kita akan membahas isu ini seperti keluarga yang saling menjaga, pelan-pelan, jelas, dan tidak terburu-buru mengambil kesimpulan. Karena semakin ramai sebuah isu, semakin penting kita memeriksanya dengan kepala dingin. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pertanyaan besar hari ini adalah, benarkah rapel gaji pensiunan cair Juni 2026? Atau sebenarnya ada informasi lain yang sedang disalahpahami sebagai rapel? Pertanyaan ini penting, karena dampaknya bukan hanya pada rasa penasaran. Dampaknya bisa masuk ke dapur, ke biaya obat, ke tagihan listrik, ke rencana membantu anak atau cucu, bahkan ke keputusan keuangan sehari-hari. Jika seseorang percaya rapel pasti cair, ia mungkin mulai menghitung uang yang sebenarnya belum ada. Ia mungkin menunda pembayaran lain. Ia mungkin berani berutang. Ia mungkin menjanjikan bantuan kepada keluarga. Padahal kalau kabar itu belum resmi, yang tersisa bisa jadi bukan kelegaan, melainkan kekecewaan. Disinilah kita harus berhenti sejenak. Kabar tentang pensiun harus diperlakukan dengan hati-hati. Tidak semua yang ramai berarti benar. Tidak semua yang memakai kata klarifikasi berarti ada pencairan baru. Tidak semua yang menyebut bulan Juni berarti rapel. Dan tidak semua yang memakai logo, foto pejabat, atau tampilan dokumen bisa langsung dianggap resmi. Dalam dunia digital seperti sekarang, informasi bisa dipotong, diberi judul panas, lalu menyebar sangat cepat. Kalau tidak berhati-hati, Bapak dan Ibu bisa terbawa arus tanpa sempat memeriksa sumbernya. Mari kita mulai dari istilah yang paling sering membuat bingung, rapel. Secara sederhana, rapel biasanya berarti pembayaran selisih yang muncul karena ada perubahan HAP yang berlaku mundur. Contohnya begini, ini hanya simulasi agar mudah dipahami, bukan angka resmi. Andaikan seorang pensiunan biasanya menerima 3 juta rupiah per bulan. Lalu suatu saat ada aturan resmi yang menaikkan haknya menjadi 3.200.000 rupiah. Dan kenaikan itu berlaku sejak Januari. Namun pembayaran baru menyesuaikan pada April. Maka selisih Januari, Februari, dan Maret bisa disebut rapel. Jadi rapel tidak muncul hanya karena banyak orang membicarakannya. Rapel harus punya dasar, ada aturan, ada perubahan HAP, ada masa berlaku, dan ada mekanisme pembayaran. Masalahnya, banyak orang mencampur istilah rapel dengan pembayaran lain. Ada pensiun bulanan, yaitu pembayaran rutin yang diterima sesuai ketentuan. Ada gaji ke-13, yaitu pembayaran tambahan yang punya aturan tersendiri. Lalu ada rapel, yaitu selisih karena perubahan hak yang berlaku mundur. Ketiganya berbeda. Kalau Bapak dan Ibu menerima pembayaran tambahan pada bulan tertentu, itu belum tentu rapel. Kalau ada kabar gaji ke-13, itu tidak otomatis berarti ada rapel kenaikan gaji pensiun. Kalau ada isu rapel, itu juga tidak otomatis berarti uang akan cair ke semua pensiunan. Disinilah banyak kesalahpahaman mulai terjadi. Maka, ketika mendengar kalimat taspen akhirnya klarifikasi, jangan langsung berpikir bahwa klarifikasi pasti berarti pengumuman pencairan. Klarifikasi bisa berarti penjelasan, bisa berarti pelurusan, bisa berarti peringatan agar masyarakat tidak salah memahami kabar yang beredar. Bisa juga berarti lembaga mengingatkan peserta agar mengecek informasi melalui kanal resmi. Jadi, yang penting bukan hanya kata klarifikasi, tetapi isi dari klarifikasi itu sendiri. Apakah benar ada dasar pembayaran rapel? Apakah ada aturan baru? Apakah ada jadwal resmi? Apakah ada kelompok penerima yang disebut jelas? Kalau tidak ada, maka kabar tersebut belum boleh dijadikan pegangan keuangan.
Bapak dan Ibu, ini bukan berarti kita menolak kabar baik. Kita semua tentu berharap kesejahteraan pensiunan semakin diperhatikan. Kita berharap biaya hidup yang terasa naik bisa diimbangi dengan kebijakan yang membantu. Kita berharap masa tua tidak dipenuhi kekhawatiran. Tetapi, harapan harus dibedakan dari kepastian. Harapan boleh hidup di dalam hati. Kepastian harus punya dasar resmi. Doa boleh kita panjatkan. Tetapi keputusan keuangan harus dibuat berdasarkan informasi yang bisa dipertanggungjawabkan. Sekarang mari kita lihat mengapa isu Juni begitu sensitif. Bulan Juni sering dikaitkan dengan pembayaran tambahan tertentu. Banyak keluarga juga punya kebutuhan pertengahan tahun, seperti biaya sekolah, tagihan rumah tangga, kebutuhan kesehatan, dan berbagai pengeluaran lain. Maka ketika muncul kabar cair Juni, perhatian pensiunan langsung tertarik. Ini wajar, tetapi bulan yang sama tidak selalu berarti jenis pembayaran yang sama. Pembayaran tambahan yang resmi harus dibaca sesuai nama dan aturannya. Jika yang dibahas adalah gaji ke-13, sebutlah gaji ke-13. Jika yang dibahas adalah rapel, harus jelas rapel dari kebijakan apa. Jangan sampai hanya karena waktunya sama-sama Juni, semua informasi dianggap sama. Bapak dan Ibu juga perlu berhati-hati terhadap angka besar. Banyak informasi yang beredar memakai angka yang menarik perhatian. Misalnya, semua pensiunan dapat sekian juta, atau rapel langsung masuk 2 bulan, atau cek nama penerima sekarang. Kalimat seperti ini memang membuat orang ingin mengeklik. Tetapi pembayaran resmi biasanya tidak sesederhana itu. Ada status penerima, ada ketentuan, ada komponen pembayaran, ada mekanisme, ada dasar hukum. Kalau ada angka besar yang diklaim berlaku untuk semua orang tanpa penjelasan yang jelas, maka jangan langsung percaya. Tanyakan dulu, sumbernya dari mana? Aturannya apa? Berlaku untuk siapa? Sekarang kita masuk ke bagian yang sangat penting, yaitu risiko penipuan. Ketika isu rapel menjadi ramai, penipu sering ikut memanfaatkan suasana. Mereka tahu bahwa banyak pensiunan sedang menunggu kabar baik. Mereka tahu bahwa kata rapel bisa membuat hati berharap. Mereka tahu bahwa sebagian orang tua mungkin belum terbiasa memeriksa link, alamat situs, atau pesan palsu. Maka mereka membuat pesan yang terlihat meyakinkan. Ada logo, ada nama lembaga, ada kalimat sopan, ada batas waktu, bahkan ada ancaman halus seperti jika tidak konfirmasi hari ini, dana tidak bisa dicairkan. Bapak dan Ibu, kalau ada pesan seperti itu, jangan panik, jangan langsung mengeklik, jangan langsung mengirim data, jangan pernah memberikan kode OTP kepada siapapun, jangan memberikan PIN, kata sandi, foto KTP, nomor rekening, atau data pribadi kepada nomor yang tidak jelas. Jangan percaya orang yang mengatakan pencairan bisa dipercepat dengan biaya administrasi. Hak resmi tidak seharusnya diproses melalui transfer pribadi. Pembayaran resmi tidak meminta uang pelicin. Kalau ada yang meminta Bapak dan Ibu membayar terlebih dahulu agar rapel cair, itu tanda bahaya besar. Pegang 3 langkah sederhana. Tahan, pastikan, laporkan. Tahan diri sebelum membalas pesan atau membuka link. Pastikan informasi melalui kanal resmi, keluarga yang dipercaya, kantor layanan, atau mitra bayar yang jelas. Laporkan jika ada pesan mencurigakan yang mengatasnamakan lembaga tertentu. 3 langkah ini sederhana, tetapi bisa menyelamatkan uang, data, dan ketenangan Bapak dan Ibu. Jangan merasa malu untuk bertanya. Lebih baik bertanya 1 kali daripada menyesal kerana terburu-buru. Untuk anak-anak dan cucu yang menonton video ini, tolong dengarkan bagian ini baik-baik. Kalau orang tua bertanya tentang rapel, jangan langsung dimarahi. Jangan ditertawakan. Jangan berkata dengan nada kasar, "Itu hoax, kok percaya?" Kadang mereka bukan mudah percaya. Kadang mereka hanya berharap. Mereka mungkin sedang menghitung biaya obat. Mereka mungkin sedang memikirkan tagihan. Mereka mungkin ingin membantu cucu, tetapi tidak ingin membuat anak-anaknya khawatir. Maka dampingi mereka dengan sabar. Bantu cek sumbernya. Jelaskan perlahan. Perlindungan kepada orang tua bukan hanya soal memberi uang, tetapi juga menjaga mereka dari informasi yang salah. Bapak dan Ibu yang saya hormati, mari kita bicara dari sisi manusia. Di balik setiap penerima pensiun, ada perjalanan panjang. Ada guru yang dulu berdiri di depan kelas bertahun-tahun. Ada pegawai yang mengurus berkas dari pagi sampai sore. Ada aparat yang menjalankan tugas negara. Ada petugas lapangan yang bekerja dalam cuaca panas dan hujan. Ada orang-orang yang mungkin tidak pernah masuk berita, tetapi pekerjaannya membuat pelayanan publik berjalan. Mereka menghabiskan masa muda untuk bekerja, untuk keluarga, untuk negara, dan untuk masa depan anak-anaknya. Ketika masa pensiun tiba, yang diinginkan banyak orang sebenarnya sederhana. Hidup tenang, tidak menjadi beban, bisa membeli obat, bisa makan cukup, bisa membayar tagihan, bisa membantu keluarga sedikit jika mampu, bisa tetap dihormati. Karena itu, kabar tentang rapel terasa begitu emosional. Bukan karena pensiunan ingin berlebihan, bukan karena pensiunan serakah, tetapi karena tambahan dana dalam kehidupan yang serba dihitung bisa berarti rasa aman, bisa berarti napas lega, bisa berarti satu kekhawatiran berkurang. Namun, justru karena harapan itu begitu tulus,
Informasi tentang pensiun tidak boleh dimainkan. Jangan jadikan pensiunan sasaran judul yang terlalu menjanjikan. Jangan membuat orang tua berharap pada sesuatu yang belum jelas. Jangan membuat mereka panik dengan kata-kata yang terlalu panas. Konten yang baik bukan hanya membuat orang menonton. Konten yang baik membuat orang lebih paham setelah menonton. Informasi yang benar mungkin tidak selalu membuat kita langsung bersorak, tetapi informasi yang benar menjaga kita dari salah langkah. Sekarang, apa yang harus Bapak dan Ibu lakukan mulai hari ini? Pertama, bedakan istilah. Pensiun bulanan, gaji ke-13, dan rapel bukan hal yang sama. Kalau ada kabar, tanyakan dulu. Ini jenis pembayaran apa? Kedua, cek sumber. Jangan hanya percaya pada grup WhatsApp, video pendek, komentar media sosial, atau screenshot yang tidak jelas. Ketiga, jangan klik link sembarangan. Kalau alamat link terlihat aneh, tidak dikenal, atau meminta data pribadi, hindari. Keempat, jangan kirim data sensitif. OTP, PIN, kata sandi, foto KTP, dan data rekening harus dijaga. Kelima, jangan transfer uang untuk janji pencairan. Keenam, libatkan keluarga yang dipercaya jika ada informasi yang membingungkan. Ketujuh, buat catatan pembayaran. Bapak dan Ibu bisa memakai buku kecil, catat tanggal pembayaran, jumlah yang masuk, dan keterangan pembayaran. Dengan catatan sederhana, Bapak dan Ibu bisa lebih mudah membedakan mana pensiun rutin, mana pembayaran tambahan, dan mana informasi yang perlu ditanyakan. Ini mungkin terdengar sederhana, tetapi sangat membantu ketika banyak kabar simpang siur beredar. Kedelapan, jangan membuat rencana keuangan berdasarkan kabar yang belum resmi. Jangan berutang karena mendengar isu. Jangan membeli barang besar karena mengira rapel pasti masuk. Jangan menjanjikan bantuan kepada keluarga dari uang yang belum jelas. Dalam keuangan pensiunan, kehati-hatian adalah pagar. Kalau nanti ada kabar resmi yang benar-benar membawa tambahan, tentu kita syukuri. Tetapi sebelum itu, gunakan pemasukan yang sudah pasti sebagai dasar perencanaan. Kesembilan, gunakan uang tambahan resmi dengan bijak jika memang ada pembayaran resmi. Dahulukan kebutuhan pokok, obat, listrik, air, kewajiban penting, dan sedikit dana darurat. Jangan langsung habiskan untuk hal yang tidak mendesak. Masa pensiun membutuhkan cadangan, karena kebutuhan kadang datang tanpa memberitahu. Sakit bisa datang mendadak, rumah bisa perlu perbaikan, keluarga bisa membutuhkan bantuan. Maka setiap rupiah perlu dijaga dengan kesadaran. Kesepuluh, bantu sesama pensiunan. Kalau ada teman yang membagikan kabar belum jelas, jangan langsung mempermalukan. Katakan dengan baik, mari kita cek dulu sumber resminya. Dengan cara itu, kita membangun lingkungan pensiunan yang saling menjaga. Karena di masa seperti sekarang, perlindungan terbaik bukan hanya informasi yang benar, tetapi juga kepedulian antar sesama. Bapak dan Ibu, mari kita susun kesimpulannya dengan tenang. Pertama, jangan menyebut rapel pasti cair kalau belum ada dasar resmi yang jelas. Kedua, jangan mencampur gaji ke-13 dengan rapel. Ketiga, jika ada klarifikasi dari lembaga terkait, pahami isinya, bukan hanya judulnya. Keempat, waspadai link palsu, permintaan OTP, permintaan data pribadi, dan biaya administrasi palsu. Kelima, jangan membuat keputusan keuangan dari rumor. Keenam, tetap berharap, tetapi tetap memeriksa. Kalau suatu saat ada kebijakan resmi baru yang benar-benar menetapkan rapel atau penyesuaian tertentu, tentu kabar itu akan kita sambut dengan syukur. Kita akan lihat dasarnya, kita akan lihat mekanismenya, kita akan lihat siapa penerimanya, kita akan lihat kapan berlaku dan bagaimana cara mengeceknya. Tetapi selama belum ada dasar yang jelas, sikap paling aman adalah tenang, waspada, dan tidak terbawa narasi yang terlalu menjanjikan. Ketenangan itu penting Bapak dan Ibu. Kadang orang mengira waspada berarti takut, padahal bukan. Waspada berarti menjaga diri. Waspada berarti tidak menyerahkan data sembarangan. Waspada berarti tidak mudah terpancing angka besar. Waspada berarti tetap berharap tanpa kehilangan akal sehat. Dan dalam masa pensiun, ketenangan adalah rejeki yang sangat berharga. Di akhir pembahasan ini, mari kita ingat bahwa pensiun bukan hanya soal uang yang masuk setiap bulan. Pensiun adalah simbol penghargaan atas masa pengabdian. Maka para pensiunan berhak mendapatkan informasi yang benar, bukan informasi yang membingungkan. Berhak mendapatkan kejelasan, bukan janji yang tidak berdasar. Berhak mendapatkan ketenangan, bukan kepanikan. Dan berhak dihormati sebagai orang-orang yang pernah memberi waktu, tenaga, dan pikiran untuk keluarga, masyarakat, dan negara. Semoga Bapak dan Ibu selalu diberi kesehatan. Semoga rezeki yang datang membawa berkah. Semoga kebutuhan rumah tangga dimudahkan. Semoga keluarga semakin peduli. Dan semoga tidak ada pensiunan yang menjadi korban penipuan karena kabar rapel yang belum jelas. Kalau video ini bermanfaat, bagikan kepada teman pensiunan, keluarga, atau tetangga yang mungkin sedang bingung dengan isu rapel gaji Juni 2026. Tulis juga di kolom komentar, kabar apa yang paling sering Bapak dan Ibu terima akhir-akhir ini tentang pensiun? Apakah tentang rapel, gaji ke-13, pencairan, atau link bantuan?
Dengan saling berbagi pengalaman, kita bisa saling menjaga. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Ingat kalimat sederhana ini. Kabar baik yang benar tidak perlu membuat kita panik. Dan kabar resmi tidak akan meminta data rahasia lewat link sembarangan. Tetap sehat, tetap sabar, tetap waspada, dan tetap bermartabat. Pegang yang resmi, tinggalkan yang mencurigakan, dan jaga ketenangan hati sebagai bagian dari rezeki yang paling berharga.